Perkenalkan, nama saya Ferdiana Wela Anggraini, NIM 200401140090 dari Prodi PGSD kelas 2020B. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-14 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pembimbing Bapak Ludovicus Boman Swadu, SPD MPD. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketahanan nasional, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan urgensi ketahanan negara dan bela negara. Yang pertama adalah wajah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah sebuah bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila bangsa dan negara itu memiliki ketahanan nasional. 3. Pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yaitu 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang ketiga adalah ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Berdasarkan GBHN tahun 1998, definisi ketahanan nasional sebagai berikut. 1. Ketahanan nasional adalah mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Yang kedua adalah ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan untuk bangsa untuk menjamin kesejahteraan bangsa. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi adalah kondisi Indonesia yang berlandaskan keyakinan kebenaran Pancasila. Yang kedua yaitu ketahanan politik adalah kehidupan politik Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis dan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi, adalah kehidupan ekonomi Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mampu memelihara kestabilan ekonomi. Yang keempat adalah ketahanan sosial budaya, adalah kehidupan sosial budaya yang dijiwai, kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia. Yang kedua adalah dimensi dan ketahanan nasional yang berlapis. Di sini konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tanggung dari sebuah bangsa tertentu tidak terwujud jika dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional, yaitu ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan dari individu atau diri, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Yang ketiga adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Jadi seperti ini, istilah bela negara dapat kita kemukakan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini itu bisa dimaksudkan bahwa setiap warga negara itu memiliki kewajiban dan berhak untuk membela negara, tidak hanya TNI saja, melainkan seluruh warga negara. Selain itu, warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam hal ini, kita harus mengerti arti luas dari bela negara, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang bersifat non-militer atau nirmiliter. Ancaman militer sendiri adalah ancaman yang menggunakan peralatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama yaitu sumber historis ketahanan nasional, yaitu bermula pada tahun 1960-an di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan dimasukkan ke dalam GBHN yakni TAP MPR nomor 4/MPR/1978. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Yang C yaitu sumber politik ketahanan nasional pada dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagaimana musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemharnas RI. Yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan urgensi dan esensi ketahanan nasional dan bela negara, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi ketahanan nasional adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragam ancaman. Hal ini karena tanpa keterlibatan tersebut, negara akan kehilangan salah satu unsur pentingnya. Alasan lain adalah tak kerap ancaman yang datang justru menyasar setiap individu dari sebuah bangsa, bukan negara secara umum. Ketahanan nasional merupakan kondisi ketika sebuah negara mampu menghadapi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi hal ini diperlukan satu sistem pertahanan semesta yang unggul dan melibatkan seluruh elemen bangsa serta negara. Esensi dan urgensi bela negara. Terdapat hubungan antara ketahanan nasional dan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman. Hakikat ketahanan nasional dilakukan dalam wujud upaya bela negara.
Pada uraian sebelumnya, telah dikatakan bahwa bela negara mencangkup pengertian bela negara secara fisik ataupun non-fisik. Bela negara secara fisik adalah menanggulangi senjata dan menghadapi musuh secara militer. Bela negara secara fisik pengertiannya lebih sempit daripada bela negara secara non-fisik. Yang A, bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang B, bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Salah satu wujud dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk menanggulangi ancaman dan lain sebagainya. Oke, itu adalah review materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.